Aku beruntung jadi anakmu, Bunda. Pindah berkala rumah ke rumah, selalu pada dirimu aku berserah. Jika aku disebut dalam sejarah, mereka takkan lupa karena siapa. Pindah berkala rumah ke rumah, selalu pada dirimu aku berserah. Jika aku disebut dalam sejarah, mereka takkan lupa karena siapa. Enggak membaca. Don't put me into your lovely day, 'cause I don't belong to you. I put this melody from my guitar, but still I will remember you. Taught me all the love and gay at the plaza afternoon. Share all the memories of you and me, but still I will remember you. The smell of your lovely dew taking me. Back to you, please tell me something new. I'll write a song for two, if only that I knew you're too good to be true, and all the love starting to bloom. The smell of your lovely dew taking me back to you. Please tell me something new. I'll write a song for two, if only that I knew you're too good to be true, and all the love starting to bloom. If I could have every time I chose to be with you,
remember you. We will be family. Just wait and see. My heart will be loving you. Da 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 da. Da 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 da. Ba ba da da ba da da. Ba ba da 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 da. Bisa didengar? Halo. Bisa, Pak. Oke, baik. Ini agak hujan ya, agak suasananya mungkin terganggu lah sinyal. Siap ya Pak. Naik Iya. turun sinyalnya Pak. Ya itu, karena hujan, Samarinda juga hujan. Ya, oke. Siap Kalau- ya, Pak. Ya, kita pelan-pelan sambil jalan, sambil nunggu yang lain. Mungkin ada yang belum bergabung. Ketua kelas sudah ada ya? Siap ya, Pak. Oh iya, baik. Oke. Yang lalu kita sudah sampai kepada menjelaskan proses masyarakat dari tradisional menjadi masyarakat yang modern. Ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa pembangunan politik itu pembangunan yang sifatnya multidimensi. Artinya pembangunan politik juga harus diiringi atau diikuti dengan pembangunan yang lainnya, pembangunan di sektor-sektor yang lain, termasuk membangun pendidikannya, membangun tingkat kesejahteraan masyarakatnya, dan seterusnya. Sehingga pengertian modernisasi sendiri juga harus menyangkut, terutama menyangkut perubahan masyarakatnya itu sendiri. Pengertian modern, masyarakat modern secara umum ya adalah masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan tertentu. Ya, kalau disebut kelas menengah ya, maka dia harusnya pendidikannya minimal SMA gitu ya. Kemudian dengan bekal pendidikan itu harapannya dia mendapatkan tingkat pendapatan yang memadai. Artinya masyarakat kelas menengah adalah juga masyarakat dengan pendidikan yang memadai, dengan tingkat pendapatan yang cukup, ya, sehingga dia bisa mengembangkan keinginan-keinginannya dengan baik, ya, termasuk keinginan untuk mengemukakan pendapat dan keinginan-keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dan bernilai produktif. Ya. Secara umum disebutkan juga bahwa masyarakat modern adalah masyarakat yang bersedia menerima gagasan baru. Ya, gagasan baru itu apa misalnya ya? Gagasan tentang kehidupan yang lebih demokratis, misalnya ya. Gagasan tentang kehidupan yang saling menghargai, saling toleransi, ya. Toleransi lawannya intoleransi, ya. Ya, artinya dia ada kesediaan menerima gagasan-gagasan baru. Termasuk tentunya gagasan baru itu adalah gagasan yang bersifat rasional. Ya. Kalau tidak rasional maka perlu dipertanyakan juga, gitu ya. Gagasan yang rasional itu apa? Itu tadi toleransi, kebersamaan, ya, masalah HAM, hak asasi manusia, ya, masalah gender. Gender itu kan juga rasional, ya. Artinya apa? Kesetaraan wanita dengan kaum pria, setara. Setara artinya setara dalam arti misalnya mendapatkan hak-haknya, mendapatkan kalau dia kerja mendapatkan gaji yang sama pada level yang sama dan seterusnya. Karena sebelumnya masalah gender ini
banyak ditemui di negara-negara baru, negara berkembang. Misalnya, kedudukan seorang laki-laki lebih tinggi daripada wanita. Itu kan bisa terlihat di banyak negara berkembang. Seorang wanita misalnya tidak boleh sekolah terlalu tinggi, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi hal itu berubah ya pada masyarakat modern. Dia bersedia menerima gagasan-gagasan baru. Kemudian juga mampu menyatakan pendapat, ya pendapat-pendapatnya, pendapat pribadinya. Dia mampu. Kenapa dia mampu menyatakan pendapat? Karena dia sudah mempunyai latar belakang pendidikan yang baik, ya, yang merata dan baik. Ya. Sehingga kalau awalnya pernyataan pendapat lewat pemimpinnya, maka pada masyarakat modern dia sendiri secara individu mampu menyatakan pendapat. Ya. Kemudian yang ketiga berorientasi pada masa kini, masa depan, dan bukan pada masa yang lalu. Jadi dia selalu berpikir bagaimana kehidupan sekarang dan masa depannya seperti apa. Itu yang selalu dijadikan sandaran di dalam perencanaan perilaku mereka. Ya, bagaimana ke depan, ya. Bukan pada waktu yang lalu. Bukan pada waktu yang lalu di mana misalnya dia mengalami kesulitan atau bahkan mengalami kenikmatan dan seterusnya. Dan yang keempat dicirikan juga dengan menghargai atas waktu. Ya, jadi dia ada penghargaan terhadap waktu. Jadi waktu harus dipakai untuk hal-hal yang produktif. Ya, produktif dalam arti bisa menghasilkan sesuatu, menghasilkan barang ataupun jasa untuk kepentingan dia tentunya ya, kepentingan dia dan kepentingan kejelasan masa depan dia. Kemudian pada masyarakat modern juga berkepentingan dengan masalah perencanaan. Jadi segala sesuatu direncanakan, diorganisasi, dan berorientasi kepada efisiensi, ya, efisiensi. Kemudian dia cenderung realistis, seperti yang saya katakan tadi ya, cenderung pada hal-hal yang realistis. Dan kemudian pada masyarakat modern juga yakin akan adanya kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi iptek ini kemampuan untuk menggunakan dan menemukan iptek ini adalah ciri khas masyarakat modern. Ya. Bagaimana menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bagaimana mengaplikasikannya. Ya. Kemudian percaya akan keadilan dan diperjuangkan. Ya. Bagaimana memperjuangkan agar muncul keadilan di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang penting juga dalam konsep ini masyarakat modern adalah masyarakat yang mempunyai kecakapan tertentu dan kecakapan itu dipakai untuk meningkatkan nalar atau kreativitasnya. Ya. Masyarakat modern yang didasari pada kemampuan kecakapan, dia bisa mengembangkan kreativitasnya. Kreativitasnya bisa dalam bentuk teknologi yang dikembangkannya. Makanya kalau kita lihat pada masyarakat modern, teknologi itu selalu berkembang, ya, selalu semakin maju, semakin membuat manusia menjadi mudah, ya. Jadi teknologi itu harusnya memberikan kemudahan-kemudahan kepada manusia, ya. Misalnya kalau dulu kita naik sepeda menjadi sepeda motor. Naik sepeda motor kan lebih mudah daripada naik sepeda. Kemudian menemukan mobil, naik mobil menjadi lebih mudah, lebih nyaman daripada sepeda motor. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ciri pokok proses modernisasi adalah suatu perubahan yang sifatnya revolusioner.
Kemudian juga merupakan proses yang rumit, tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor atau dimensi. Jadi dia berkembang, berubah karena banyak faktor, ya, banyak unsur yang ada di dalamnya. Misalnya karena industrialisasi dapat menyebabkan masyarakat di sekitar pusat industri itu menjadi lebih modern, ya, dibanding yang jauh dengan pusat-pusat industri. Kenapa demikian? Karena pusat industri itu merupakan pusat pertumbuhan ekonomi juga, gitu ya. Misalnya masyarakat yang hidup di sekitar tambang batu bara, misalnya, ya, masyarakat di situ biasanya berkembang menjadi lebih modern daripada masyarakat yang jauh dari adanya industri, ya. Dia menjadi lebih akrab dengan teknologi, ya, teknologi komunikasi dengan HP dan sebagainya. Dia juga menjadi lebih terbuka karena banyak orang yang masuk biasanya ke daerah itu yang memberikan pelajaran tentang perilaku dan seterusnya dan seterusnya. Juga perubahan itu karena adanya mobilisasi sosial, artinya masyarakat yang bepergian kemudian pulang, sehingga adanya mobilitas itu menyebabkan perubahan-perubahan mindset atau pola pikir masyarakat menjadi lebih realistis, ya, termasuk skolarisasi dan diferensiasi. Skolarisasi dapat berarti dia berpikir dan berperilaku yang lebih realistis, ya. Tidak berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan, tradisi, adat, dan sebagainya. Jadi kalau kita berbicara skolarisasi, itu asumsinya mereka tidak mau, artinya dia melupakan atau tidak mempedulikan kaidah-kaidah, tradisi, kebiasaan, dan nilai-nilai budaya yang menurut dia tidak rasional, gitu ya. Perluasan media, demikian juga media massa menjadi lebih luas, mudah diakses, dan orang mudah juga memberikan masukan-masukan di dalam media ini. Kemudian ada perluasan partisipasi politik, ya, ada perluasan partisipasi politik. Proses yang sistemis, perubahan satu mempengaruhi yang lain. Proses yang global, penyebaran agama teknologi modern, merupakan jangka panjang, merupakan yang bertahap, ya, jadi tahap yang masyarakat tradisional kepada masyarakat industri tidak serta-merta menjadi masyarakat industri. Di dalamnya pasti ada tahap-tahap peralihan, ya, mungkin ada peralihan masyarakat menuju masyarakat modern atau masyarakat industri, ada peralihan, ada masa peralihan. Peralihannya itu adalah masa perubahan dari masyarakat tradisional menjadi setengah modern dan menjadi masyarakat modern, gitu ya. Ada proses penyamaan seperti yang saya sampaikan pada waktu yang lalu, penyamaan termasuk penyamaan pola pikir, ya, pola pikir, kemudian teknologi yang dimanfaatkan, dan hal-hal lain yang sampai sekecil-kecilnya, ya, ada proses penyamaan, termasuk yang saya katakan budaya memakai pakaian yang sama, ya, sama kan? Ya. Prosesnya bergerak ke depan, jadi tidak kembali, merupakan jangka panjang untuk meningkatkan sesama manusia. Nah, ya, kita lanjut. Menurut David McClelland, kewirausahaan yang berhasil mendorong manusia bertingkah laku sejak mungkin karena ada virus mental kebutuhan untuk berprestasi. Jadi kalau kita lihat di dalam kehidupan ada sektor swasta, gitu ya, sektor kewirausahaan
yang di dalamnya ada orang-orang yang mempunyai kebutuhan berprestasi, ya, orang-orang yang mempunyai kebutuhan berprestasi. Kenapa ini muncul? Karena di dalam wira swasta biasanya seseorang itu akan mendapatkan penghargaan jika dia berprestasi, ya, jika dia memberikan kontribusi kepada organisasi, ya, sehingga orang selalu butuh apa yang disebut dengan prestasi, ya, prestasi ini, ya. Jadi David McClelland menyatakan kewirausahaan berarti mendorong manusia ke tingkat status yang mungkin. Berbeda dengan sektor yang non swasta. Non swasta itu apa ya? Sektor misalnya di sektor pemerintahan misalnya nih contoh ya, pada waktu yang lalu. Sektor pemerintahan pada waktu yang lalu kan orang tidak melihat prestasi, tetapi melihat berapa lama dia telah bekerja, gitu ya. Berapa lama dia telah bekerja. Kalau dia sudah bekerja misalnya 4 tahun, maka dia wajib naik pangkatnya. Ya. Tapi pada sektor swasta pada waktu itu tidak seperti itu. Yang berhak naik pangkat orang yang mempunyai prestasi, ya, sehingga orang di dalam organisasi seperti itu butuh apa yang disebut dengan prestasi tadi. Ya. Bagaimana pemerintah meningkatkan kemampuan melakukan inovasi, perubahan ekonomi sosial dan modernisasi adalah demikian juga menurut David McClelland ini modernisasi dinyatakan juga sebagai pembinaan bangsa dan pemerintahan. Ya. Bagaimana membina bangsa seperti konsep Lucian P. yang lalu, membina bangsa itu adalah suatu PR yang berat dari suatu negara baru dan itu tetap berjalan terus, ya, tetap berjalan terus. Tidak ada batasnya, gitu ya, tidak ada batasnya. Sehingga kita ujungnya muaranya menjadi suatu bangsa yang bersatu padu, ya, suatu bangsa yang bersatu padu, tidak terpecah belah, tidak ada keinginan-keinginan untuk melakukan tindakan yang separatisme, ya. Kemudian juga ada pemerintahan tentunya pemerintahan yang bijak, ya, berorientasi kepada kepentingan pembinaan bangsa, berorientasi kepada kepentingan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan orientasi yang memihak kepada kemajuan negara. Kemudian Robert Edwards dan Rustow melihat masyarakat modern dicirikan adanya organisasi pemerintahan beraneka ragam ada fungsi seperti itu, ya. Jadi pada masyarakat modern ada organisasi pemerintahan yang mempunyai fungsi-fungsi yang spesifik, ya. Fungsi yang spesifik ini yang dimaksud adalah fungsi-fungsi yang dirancang dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kalau dia organisasi pemerintahan, maka fungsinya apa? Fungsinya adalah bagaimana mencapai fungsi pemerintahan yang baik. Ya, pemerintahan yang baik ialah pemerintahan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Ya. Bagaimana melakukan pembangunan, bagaimana melakukan public service, ya. Bagaimana melakukan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban, ya. Menjaga keamanan ketertiban misalnya, ya, maka muncul ada perilaku-perilaku atau program-program yang bersifat apa? Pelayanan publik yang baik, ya. Kemudian adanya keadilan, ya. Keadilan dan pelayanan yang cepat dan seterusnya. Pada masyarakat modern juga ditandai adanya kadar integrasi yang tinggi, ya. Integrasi itu adalah bentuk dari penyatuan bangsa tadi, ya, penyatuan bangsa dan penyatuan wilayah yang menjadi satu. Ya.
Jadi kalau integrasinya tinggi, maka tidak ada lagi rasa rasa dirugikan, rasa perbedaan dan sebagainya. Kadar integrasi yang tinggi juga ditandai adanya kepercayaan kepada pemerintah, misalnya baik pemerintah di daerah maupun di provinsi maupun di tingkat pusat. Jadi terintegrasi, ya, terintegrasi dengan baik. Kemudian Edward juga menyatakan masyarakat modern ditandai adanya prosedur-prosedur yang rasional dan sekuler dalam pengambilan keputusan. Jadi Edward ini adalah bagaimana mengambil prosedur-prosedur yang rasional, sekuler dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu dasarnya adalah hal-hal yang bersifat rasional dan sekuler. Ya. Sekuler seperti yang saya katakan berdasarkan hal-hal yang rasional, ya, rasional. Kemudian Edward juga melihat tingginya efektivitas keputusan politik, ya, keputusan politik bisa berupa kebijakan-kebijakan, peraturan, norma-norma dan sebagainya, dan administrasinya. Jadi efektivitas keputusan politik ini ditandai sejauh mana aturan-aturan, katakanlah undang-undang, dijalankan dengan baik, ya, dijalankan dengan baik. Dan administrasinya bagaimana administrasinya? Administrasinya itu adalah berkaitan dengan efektivitas bagaimana merekam kebijakan-kebijakan itu dan memberikan sanksi, ya, memberikan sanksi ketika ada pelanggaran-pelanggaran terhadap kebijakan yang sudah diputuskan. Sejauh mana hal itu efektif, ya. Misalnya aturan-aturan itu harus berjalan dengan efektivitas yang tinggi dan aturan administrasinya. Misalnya seperti saya ceritakan undang-undang lalu lintas, misalnya, ya. Sejauh mana undang lalu lintas itu dijalankan dengan efektif, ya. Apakah semua orang sudah memakai helm, misalnya, ketika berjalan, baik di kota maupun di desa, ya. Biasanya orang di desa nggak pakai helm, ya. Ya. Itu sejauh mana itu dapat dijalankan dengan efektif. Kemudian administrasinya gimana? Administrasinya juga berkaitan dengan sanksinya ketika ada pelanggaran-pelanggaran. Ya. Kalau dia denda, misalnya, dendanya kemana uangnya? Nah, itu ya, apakah masuk ke kantong orang yang mendenda atau masuk ke negara? Nah, itu bentuk administrasinya. Harusnya masuk ke keuangan negara, masuk ke pemerintah, dananya. Kemudian ditandai juga dengan efektifnya rasa identifikasi rakyat terhadap nilai sejarah tanah air, kepribadian nasional. Ya, ini juga menggambarkan bahwa nilai-nilai sejarah punya peran untuk sebagai pemersatu suatu bangsa, dan itu merupakan identifikasi. Identifikasi itu apa? Identitas, ya, identitas masyarakat, ya. Jadi kita bersatu bisa karena mempunyai latar belakang sejarah yang sama, ya. Karena ada kesamaan latar belakang yang sama, misalnya dijajah Belanda, sama kita dijajah Belanda, dan kita berjuang untuk merdeka secara bersama-sama. Nah, itu latar belakang sejarah itu memunculkan identitas masyarakat kita. Kita adalah masyarakat dan bangsa pejuang, misalnya, ya. Kenapa? Karena kita merdeka karena perjuangan kita, ya, perjuangan nenek moyang kita. Ya. Luasnya partisipasi pada sistem politik, artinya sistem politik yang dibangun mendapatkan partisipasi secara luas oleh masyarakatnya. Kenapa mendapatkan partisipasi secara luas? Karena masyarakatnya sudah mampu menyatakan pendapat, mengungkapkan pendapat, menyatakan aspirasinya, dan seterusnya. Alokasi peran politik didasarkan pada prestasi, tidak pada kedudukan sosial. Ya, ini ya sama ya dengan tadi. Kalau kita berpikir seperti ini, maka
Ini yang disebut dengan sekularisasi tadi ya. Peran politik didasarkan pada prestasi, tidak pada kedudukan sosial. Artinya ini adalah juga pendekatan sekuler, ya, pendekatan yang bersifat sekuler, tidak pada kedudukan sosial. Kedudukan sosial itu kan bisa berarti raja, ya, raja bisa berarti kepala suku, kepala pemerintahan, atau pemuka-pemuka agama dan sebagainya. Ya. Pelaksanaan ketentuan yuridis dan peraturan umum didasarkan pada sistem hukum yang sekuler dan impersonal, ya, bebas, kita tergantung pada seseorang. Modernisasi politik, modernisasi sistem politik, sistem sosial dijadikan kerangka undang-undang perdagangan. Jadi sistem sosial yang ada di masyarakat itu merupakan kerangka untuk menetapkan kebijakan kekuasaan dan untuk melaksanakan. Jadi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah juga harus melihat sistem sosial yang ada di masyarakatnya. Ya. Harus memperhatikan sistem sosial yang ada di masyarakatnya. Ya. Jadi kalau kebijakan itu tidak melihat sistem sosialnya, maka akan terjadi penolakan yang sangat besar di dalam proses outputnya. Outputnya muncul tingkat demand yang luar biasa untuk merubah kebijakan itu. Ya. Untuk merubah kebijakan itu ya. Jadi kebijakan dan kekuasaan yang diambil harus juga melihat kerangka sistem sosial. Ya. Kalau misalnya masyarakatnya petani, maka kebijakan-kebijakan yang diambil harusnya lebih menguntungkan kelompok petani, ya, bukan kelompok pengusaha misalnya ya. Nah itu ya, ini kelompok petani yang dilihat untuk jadi suatu kebijakan. Kalau masyarakatnya masyarakat industri, maka kebijakan yang diambil tentunya dikaitkan dengan kebijakan yang memberi keuntungan pada masyarakat industri. Masyarakat industri asumsinya sama dengan masyarakat pekerja tadi ya. Saya lanjut, modernisasi politik menurut Scroll. Yang pertama ditandai dengan diferensiasi struktur politik. Ya. Pada masyarakat modern, modernisasi politik dia ditandai dengan tumbuhnya struktur yang khas untuk perluasan fungsi tertentu. Ya. Sehingga di dalam struktur itu muncul apa yang disebut dengan perwakilan. Perwakilan artinya perwakilan seperti DPR dan lain-lain yang punya kekuasaan untuk membuat undang-undang, yang menetapkan dan membuat undang-undang. Kemudian ada struktur yang sebagai pelaksana keputusan, ya, keputusan. Dan ada yang memelihara sistem. Yang memelihara sistem kalau kita asumsikan sebagai regulator, ya, regulator itu yang mengawasi aturan itu, ya, yang ya kalau kita lihat hal ini seperti trias politika kan, trias politika ada kekuasaan membuat undang-undang, ada kekuasaan yang menjalankan undang-undang dan ada kekuasaan yang mengawasi pelaksanaan undang-undang, ya, tiga hal itu kan. Yang kedua, modernisasi politik itu ditandai ada sekularisasi kebudayaan politik. Dalam hal ini dinyatakan bahwa legitimasi kekuasaan itu bersifat rasional fungsional, ya, rasional fungsional. Jadi organisasi politik atau kekuasaan tidak didasarkan pada agama, tradisi, tapi dipandang sebagai peranata buatan manusia yang dapat diubah berdasarkan tujuan dan fungsinya. Ya, jadi kekuasaan itu tidak berdasarkan pada agama atau tradisi, tapi sebagai peranata yang dibuat oleh manusia, dapat diubah berdasarkan tujuan dan fungsinya. Jadi ini betul-betul untuk
kepentingan manusia, kan bisa dirubah-rubah gitu ya. Tapi kalau ketentuan agama kan tidak bisa dirubah. Nah, ini yang dimaksud dengan rasional fungsional tadi ya. Rasional fungsional artinya semua kekuasaan dan keputusan-keputusannya didasarkan kepada hal-hal yang rasionalistis, tidak kepada agama, tradisi, ya, kebiasaan-kebiasaan dan sebagainya, tetapi sebagai peranata buatan manusia yang dapat diubah berdasarkan tujuan dan tujuan. Seperti undang-undang dasar itu ya, atau undang-undang ya. Undang-undang dibuat walaupun di dalamnya ada masukan-masukan dari nilai-nilai agama, tapi dia lebih pendekatannya kepada fungsi dan tujuannya, fungsi dan tujuan dari masyarakatnya. Ketiga, disebutkan bahwa bertambah besarnya partisipasi massa yang diikuti, tambah besarnya peranan media komunikasi tergantung antar fungsi. Ya. Yang keempat, diferensiasi struktur. Bertambah besarnya partisipasi massa yang memperbesar kemungkinan untuk menambah kapasitas guna melaksanakan berdasar dan memecahkan masalah. Jadi yang dimaksud diferensiasi struktur itu adalah adanya struktur yang satu dengan lainnya berbeda dan partisipasi massa menjadi lebih besar karena adanya adanya keinginan-keinginan mengumumkan pendapat dan kapasitas untuk menambah kapasitas guna melaksanakan modernisasi dan memecahkan masalah. Jadi menurut Huntington, hal inilah yang membedakan politik modern dari politik yang sebelumnya. Jadi adanya rasionalisasi kekuasaan, diferensiasi struktur, dan partisipasi massa itulah yang membedakan politik modern dari politik sebelumnya. Ya. Ya, jadi menurut Huntington, misalnya adanya rasionalisasi kekuasaan. Jadi kekuasaan yang sangat rasional itu misalnya sejauh mana seorang pemimpin ada batas-batas kekuasaannya, ya, seperti misalnya seorang presiden, ya. Presiden. Kita sudah pernah mempunyai seorang presiden yang dianggap presiden seumur hidup kan. Yang pertama adalah Presiden Soekarno, ya. Dia dinyatakan presiden seumur hidup. Ya. Sehingga dia jadi presiden terus menerus tanpa batas sampai dia dijatuhkan. Demikian juga dengan Soeharto. Ya, ketika dia menjadi presiden terus, walaupun dalam tanda petik ada legitimasi rakyat, ya, tetapi dia secara terus-menerus sehingga pada suatu saat dia juga dijatuhkan. Nah, kalau kita lihat hal ini, tentunya itu tidak rasional, ya, kekuasaannya tidak rasional. Kenapa tidak rasional? Karena ada kekuasaan yang tidak ada batasnya. Ya, tidak ada batas, ya.
kekuasaan yang rasional pasti ada batas, ada dasar, ya, ada dasar yang dilakukannya, ada legitimasi, ya, ada legitimasi. Legitimasi itu dukungan masyarakat secara penuh, ya. Nah, ketika kita bandingkan zaman Orde Lama, zaman Orde Baru dibandingkan dengan zaman Orde Reformasi, maka zaman Orde Reformasi lebih rasionalis, lebih rasional kekuasaannya dibanding dengan kedua era tadi. Ya, artinya lebih jauh adalah modernisasi politik pada saat ini lebih baik dibanding pada zaman Orde Baru dan Orde Lama. Sebenarnya seperti itu. Kalau kita lihat dari rasionalisasi kekuasaan. Dan kenapa demikian? Karena kekuasaan pada waktu Orde Baru, Orde Lama tidak ada batas waktu sampai kapan dia memerintah. Tetapi pada zaman Orde Reformasi maksimal 2 kali kan, maksimal 2 kali masa pemerintahan. Itu contoh yang lebih rasional, ya. Belum lagi pelaksanaan program yang dilakukan, ya. Kalau sekarang jauh lebih rasional karena ada peraturan yang diacu, ya. Kalau yang dulu, yang zaman Orde Lama, Orde Baru juga ada aturan, tetapi banyak aturan-aturan itu justru dibuat, ya, peraturan itu dibuat dalam rangka mengesahkan perilaku eksekutifnya. Makanya kita lihat, makanya kita harus rasional juga sejauh mana pembedaan kekuasaan di dalam trias politika itu dijalankan dengan baik, ya. Misalnya bagaimana kekuasaan eksekutif dilakukan dengan baik, bagaimana kekuasaan yudikatif dijalankan dengan baik, bagaimana kekuasaan legislatif dijalankan dengan baik. 3 hal ini harus lebih independen, tidak tergantung kepada kekuatan yang eksekutifnya. Kemudian saya lanjut. Modernisasi politik adalah kesadaran akan kompleksitas modern. Modernisasi sebagai proses yang menghasilkan transformasi ekonomi dan politik. Modernisasi sebagai proses sering dapat menimbulkan perbedaan. Ya. Yang pertama, modernisasi politik adalah kesadaran akan kompleksitas yang dialami, ya, dalam menuju transformasi ekonomi, perubahan ekonomi dan politik yang sangat fundamental, ya. Perubahan ekonomi seperti apa misalnya? Perubahan penguasaan sumber daya alam atau pengelolaan sumber daya alam, ya. Sumber daya alam yang tadinya dikuasai segelintir orang, sekarang harusnya juga peran negara lebih kuat, ya, untuk mengaturnya, ya. Misalnya kebun sawit, kalau kita lihat kebun sawit dari perusahaan-perusahaan itu kan sangat luas, banyak sekali, ya. Transformasi ekonominya seperti apa? Harusnya dia pemerintah hadir di dalamnya, mengatur regulasinya, dan mendapatkan keuntungan dari perkebunan itu, misalnya, ya. Modernisasi juga sebagai proses dapat menimbulkan perpecahan, ya. Kalau mengapa menimbulkan perpecahan? Karena pasti ada pihak-pihak yang tidak senang dengan perubahan, ya, tidak senang dengan perubahan. Kenapa tidak senang dengan perubahan? Karena dia sudah mendapatkan keuntungan secara moral dan ekonomi dari kondisi yang semula. Ketika dia berubah, mungkin dia tidak mendapatkan keuntungan lagi, ya. Misalnya pejabat-pejabat misalnya pejabat atau pejabat pemerintah misalnya, dengan modernisasi dia dibatasi dengan aturan-aturan tertentu untuk melakukan kegiatan tertentu, ya. Kalau dulu aturannya tidak ketat, sekarang jadi ketat sehingga dia
lebih sulit untuk melakukan misalnya tindakan korupsi. Kenapa? Karena ada aturan-aturan yang membuat atau yang memperketat perilaku pemerintahannya. Ya. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan, kita nanti lanjut ke nation building ya. Ada pertanyaan silakan ya. Ya, oke. Tidak ada ya? Oke, kita lanjut ya. Bisa didengarkan ini ya? Oke. Siap masih, Pak. Kita lanjut modernisasi dan golongan politik dalam rangka menuju kepada nation building. Nation building adalah pembangunan bangsa, nation. Nation itu bangsa ya, bangsa. Membangun suatu bangsa ya. Modernisasi dan golongan politik, nation building ya. Di negara muda, negara baru, dan negara baru maksudnya negara yang baru merdeka, pertumbuhan ke arah persatuannya biasanya terhalang oleh perbedaan kebudayaan, karena ada perbedaan bahasa, perbedaan agama, perbedaan ras, dan latar belakang sejarah. Sehingga kalau kita lihat besarnya pluralitas ini menyebabkan terhalangnya menuju kepada nation building tadi, ya, persatuan tadi ya. Kita lihat kasus Indonesia ya. Indonesia itu betul-betul sangat kompleks ya. Di dalamnya ada perbedaan kebudayaan. Kebudayaan itu apa ya? Nilai-nilai masyarakatnya berbeda. Kenapa berbeda? Karena ada perbedaan etnis ya, yang satu sama lain mempunyai nilai budaya yang berbeda, ya, yang berbeda-beda. Ya. Nilai etnis mempunyai banyak sekali etnis, yang di dalam etnis itu ada nilai budaya yang satu dengan lain berbeda. Bahasa, ya, banyak negara baru bahasa pun jadi masalah. Ya. Kenapa? Karena bahasa merupakan inti di dalam menyatukan masyarakat tadi. Ya. Untungnya Indonesia ketika merdeka sudah menyatakan bahasa yang satu adalah bahasa Indonesia. Ya. Jadi kita sudah punya bahasa yang satu, tidak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia. Ya. Jadi tidak bahasa Jawa, tidak bahasa Sunda, dan lain-lain. Ya. Sehingga bahasa Indonesia itu yang mana? Ya. Bahasa seperti yang kita ini berasal dari mana? Ya. Kalau dia bahasanya kan mirip-mirip Malaysia dan sebagainya itu ya. Kemudian juga adanya perbedaan agama. Ya. Di Indonesia pun demikian juga. Banyak sekali agama, banyak agama-agama, bahkan ada aliran kepercayaan ya, yang satu sama lain berbeda. Itu juga mungkin bisa menyebabkan persatuan menuju nation building tadi, persatuan menuju pembangunan bangsa terganggu, ya, terganggu. Kemudian ras, ya, ras itu apa ya? Ras sama dengan warna kulit ya, warna kulit misalnya, warna kulit, rambut ya, itu juga berbeda-beda. Masyarakat semakin ke timur misalnya semakin keriting rambutnya, semakin hitam dan seterusnya. Itu adalah perbedaan ras. Latar belakang sejarah demikian juga. Latar belakang sejarah kita, kalau kita lihat Indonesia misalnya, ada latar belakang sejarah yang dalam tanda petik
sedikit berbeda, ya. Papua, provinsi Papua, provinsi Papua dan Papua Barat, ya. Menurut mereka berbeda, ya. Sebenarnya sama ya. Merdeka karena dia merdekanya ketika sudah sekian tahun diduduki Belanda, ya. Bukan pada 17 Agustus 1945. Menurut mereka, sehingga itu merupakan dasar mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang anarkis tadi ya, anarkis. Ya. Jadi banyak perbedaan yang menyebabkan sulitnya terbentuk apa yang disebut dengan nation building. Ya, nation building itu sulit dibentuk pada negara yang baru karena ada perbedaan-perbedaan tadi ya. Kemudian pada masyarakat modern, golongan politik ini, elit politik juga harus berusaha mengembangkan jiwa nasionalisme. Jadi elit politik punya kewajiban untuk membangun apa yang disebut dengan jiwa nasionalisme, yaitu dalam kaitan dengan nation building tadi, membangun suatu bangsa. Ya. Tidak, nasionalisme lawannya adalah jiwa-jiwa yang lokalit. Lokalit itu ya kepentingan daerah, ya suku dan sebagainya. Tetapi adalah jiwa-jiwa nasionalisme. Nasionalisme adalah dalam rangka menuju kepada yang disebut dengan nation building tadi, nation building. Rousseau menyebut bahwa nation itu seperti saya katakan tadi, suatu bangsa, ya, adalah kelompok manusia yang serba lengkap, self-contained, dapat berdiri sendiri, yang mengutamakan loyalitas kelompok sebagai keseluruhan di atas loyalitas yang berlawanan. Jadi nation adalah kelompok manusia yang lengkap, ya, lengkap artinya di dalamnya ada sistem, ya, ada sistem yang berjalan yang mengutamakan kelompok yang keseluruhan. Kelompok yang keseluruhan itu bisa disebut kelompok negara bangsa gitu ya, negara atau bangsa di atas loyalitas yang berlawanan. Yang berlawanan bisa kelompok-kelompok kesukuan, kelompok-kelompok kedaerahan, ya, kelompok-kelompok teritori dan sebagainya. Jadi yang dimaksud adalah kelompok yang berdiri sendiri, mampu berdiri sendiri, yang lengkap dan menjadi suatu bangsa. Ya, seperti Indonesia, ada bangsa Indonesia yang di bawahnya ada kelompok-kelompok elit, kelompok-kelompok etnis, ada kelompok-kelompok kedaerahan, ya. Kelompok etnis misalnya kelompok Jawa, Sunda, Dayak dan sebagainya. Tapi ada kelompok kedaerahan juga, kelompok Kalimantan, kelompok Sulawesi Selatan, kelompok Sulawesi Utara, Maluku dan lain-lain, ya. Yang dimaksud dengan nation di atas dari itu, lebih solid dibandingkan itu, ya, loyalitasnya kepada kelompok yang lebih besar, atau kelompok yang lebih besar disebut dengan nation atau bangsa, ya, atau bangsa. Negara nasional adalah negara yang merdeka dan warga negaranya sama dengan nation. Jadi kalau kita lihat, nation yang dimaksud adalah bangsa atau warga negara, ya, warga negara atau nation. Nasionalisme adalah keinginan menciptakan, memelihara, dan memperkuat negara nasionalisme. Jadi pengertian nasionalisme adalah keinginan untuk menciptakan atau memelihara dan memperkuat negara nasional. Negara nasional itu negara nasional dan negara Indonesia, bukan pemerintah daerah, ya. Lawannya adalah pemerintah daerah, bukan memperkuat pemerintah daerahnya, tapi memperkuat negara nasional. Kalau kita lihat di dalam struktur pemerintahan kita, pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintah yang
besar, ya, yang besar, pemerintah pusat atau pemerintah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam negara berkembang, nation ini perlu dibangun, ya, perlu dibangun atau dibentuk, ya, perlu dibangun, dibentuk dan dimotivasi, ya, dimotivasi. Di negara baru, bagaimana membentuk nation itu antara lain misalnya mengadakan kegiatan atau proyek yang dapat berbicara kepada imajinasi penduduk, ya. Ada proyek-proyek yang besar, ya, proyek-proyek yang besar yang membangun imajinasi penduduk, misalnya membangun suatu bendungan yang besar, ya. Jadi kalau kita imajinasi kita, bendungan itu bukan milik daerah tertentu tapi milik bangsa Indonesia, ya. Seperti Candi Borobudur, ya. Imajinasi kita kan terbangun itu ada di mana? Di Indonesia. Apalagi ketika kita ada di luar negeri, ya, di luar negeri orang berbicara Candi Borobudur misalnya, kita akan terbangun imajinasi kita bahwa oh itu kebanggaan negara kita, ya. Kemudian memberikan pengajaran media massa dengan menekankan adanya persamaan-persamaan, ya. Persamaan budaya, ya, persamaan bahasa dan lain-lain, ya, lewat pengajaran di sekolah-sekolah dan media massa, ya, di media massa baik medsos maupun media koran dan sebagainya, ada ajaran-ajaran yang diberikan di situ dengan menekankan adanya persamaan. Ini semua adalah proses bagaimana membentuk atau membangun suatu nation, suatu bangsa. Membangun suatu bangsa merupakan tugas kita, tugas para elit juga, kita semua yang harus terus-menerus dilakukan dalam rangka menuju pembangunan politik yang jauh lebih baik. Kemudian ketiga, membentuk atau membangun tentara nasional dengan partisipasi semua golongan. Jadi TNI, ya, TNI itu harusnya juga di dalamnya ada orang-orang yang direkrut dari semua golongan penduduk, ya. Bukan hanya orang Jawa, tetapi juga orang Kalimantan, orang Papua dan sebagainya. Semua harus masuk di situ, dan TNI itu harus menjadi kebanggaan bangsa, suatu bangsa. Kemudian yang keempat adalah ada upacara-upacara pada kesempatan tertentu, ya, termasuk di Indonesia ada upacara 17 Agustus 1945. Itu perlu tetap diadakan karena itu membangun suatu bangsa, membangun suatu nation, membangun kesadaran untuk kita berbangsa dan membangun cinta kita kepada negara. Kemudian peranata politik dalam kaitan partisipasi politik. Sebelumnya kita lihat peranata politik adalah memelihara tata tertib untuk mendamaikan pertentangan dan untuk memilih pemimpin yang berwibawa. Jadi ada peranata-peranata itu diperlukan dalam rangka terciptanya masyarakat politik dari kelompok yang berbeda-beda, ya. Jadi kelompok yang berbeda-beda itu akan menjadi suatu masyarakat politik, ya. Masyarakat politik itu kita bayangkan kita masyarakat Indonesia ini menyadari bahwa kita punya negara yang satu dengan bahasa yang sama, tanah air yang sama, bangsa yang sama, ya. Dan kita menjalankan partisipasi politik di dalamnya. Di negara berkembang, peranata politik tidak berkembang dengan baik, ya, karena
Orang hanya berpikiran sempit, munculkan semangat amoralisme, familisme, memberikan keuntungan material jangka pendek untuk keluarga, istri, dan menganggap semua orang akan berbuat sama. Ya, ini masalah di negara baru atau negara berkembang, ya. Sehingga muncul misalnya seorang pemimpin yang sebenarnya tidak mewakili semua kelompok masyarakat, ya, atau pemimpin-pemimpin yang pada gilirannya justru membuat negara terpuruk, ya. Banyak kan, banyak kita ambil contoh misalnya pemimpin di negara-negara Afrika misalnya justru membawa negara menjadi perpecahan karena perang etnis, perang sipil dan sebagainya, ya. Sementara peranata politik yang ada tidak dapat berjalan dengan baik. Elit dalam perkembangan modernisasi. Sebelum di sini mungkin ada pertanyaan dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Siapa? Ya, siapa namanya? Praida Fadola, Pak. Frida ya. Ya, Praida. Di ketua kelas ya? Siap ya, Pak. Ya, silakan. Di sini saya ingin menanyakan dalam pembangunan bangsa, Pak. Di poin kedua itu kan ada pengajaran atau media massa dengan menekankan adanya persamaan-persamaan. Media massa di sini contohnya kayak media sosial gitu, Pak. Bagaimana menurut Bapak tentang media sosial dalam pembangunan media sosial dalam berita negatif gitu, Pak, kayak berita hoax gitu, Pak, dalam pembangunan bangsa seperti itu, Pak. Siap, terima kasih, Pak. Ya, oke, baik. Oh, ini tadi ya. Terbentuknya suatu nation itu juga adalah karena ada pengajaran atau pelajaran-pelajaran dan ada media massa. Ya. Berkaitan dengan media massa yang dalam arti negatif yang justru tidak membangun persamaan, tidak membangun terbentuknya suatu nation, justru membangun justru dia bersifat provokatif ya. Nah itu ya, itu juga masalah di negara berkembang. Banyak media-media massa yang bersifat provokatif dan tidak bertanggung jawab ya. Makanya di negara berkembang dan negara maju pun itu ada intervensi pemerintah di dalam penggunaan media massa ya. Kalau di Indonesia ada yang disebut dengan Undang-Undang ITE ya, Undang-Undang Informasi Teknologi ya, yang berkaitan dengan berita hoax dan sebagainya. Jadi dalam hal ini perlu intervensi pemerintah ya, perlu intervensi pemerintah misalnya orangnya ditangkap dan diadili sesuai dengan aturan hukum undang-undang tersebut, sanksinya apa? Misalnya. Yang kedua bisa jadi sumber beritanya itu yang ditutup, dibredel, ya, sehingga dia tidak menyebarkan berita-berita hoax yang tidak membangun kebersamaan, tetapi membangun perpecahan. Ya. Memang banyak di kasus di Indonesia kan banyak, ya, sehingga menurut saya memang perlu ada intervensi pemerintah di dalamnya. Ya, intervensinya tentunya juga harus terukur dalam arti didasarkan kepada aturan dan undang-undang yang diterapkan. Ya, terukur artinya tidak ngawur gitu ya, tidak ngawur, tidak sembarang tangkap, tapi ada aturan-aturan yang diacu, ya, ada aturan yang diacu, sehingga masyarakat juga harus belajar. Nah ini sebagai pembelajaran masyarakat juga. Tidak bisa harus menggunakan teknologi dengan benar. Dan seperti kita ketahui, teknologi itu, ya teknologi termasuk teknologi yang kita pegang
saat ini media ini, medsos ini seperti apa ya, seperti anak kecil memegang pisau gitu ya. Salah-salah melukai dirinya sendiri ya. Kita banyak mendengar berita juga orang berkelahi gara-gara medsos, ya kan? Ya enggak? Orang individu dengan individu lainnya berkelahi gara-gara medsos. Kenapa? Karena itu tadi salah menggunakan teknologi yang dia pegang, ya. Teknologinya yang dia pegang canggih, tapi digunakan untuk hal-hal yang negatif karena dia menganggap tidak apa-apa, padahal itu mencederai hati orang lain sehingga terjadi perkelahian. Nah, itu tadi ya. Jadi menurut saya dalam hal ini kalau ada masalah hoax penting untuk pemerintah melakukan intervensi. Ya, demikian di Frida ya. Ya. Siap ya Pak, siap, terima kasih Pak. Ya, ada yang lain lagi? Oke ya, kalau nggak ada saya lanjut lagi. Elit dalam perkembangan modernisasi, ya. Elit. Kalau kita bicara elit adalah elit itu pengertian umumnya adalah kelompok masyarakat, ya, kelompok masyarakat yang apa ya, kelompok masyarakat yang berada pada piramida pemerintahan yang tinggi, gitu ya, yang tinggi ya. Kalau kita gambarkan seperti piramida paling dasar adalah masyarakat ya, masyarakat, kemudian ada piramida yang tingkatan dan yang paling tinggi itu adalah kelompok elit. Misalnya di dalam kelompok elitnya ada presiden dan kabinetnya, kemudian ada anggota dewan ya, dan anggota atau legislatif, dan ada kelompok yudikatifnya. Jadi kelompok-kelompok yang pada eselon paling tinggi gitu ya di negara. Oke. Kelompok-kelompok ini ya, mulai presiden dan jajarannya tadi itu disebut kelompok elit ya. Di negara berkembang ia menghadapi banyak masalah ya. Yang pertama adalah pengembangan sistem politik baru yang cocok untuk mengusahakan modernisasi masyarakat dan pembangunan ekonomi. Jadi dia punya hal yang penting yang dihadapinya, sistem politik baru yang mana yang cocok, gitu ya, yang cocok untuk mengembangkan negara ini menuju masyarakat modern, ya, di dalam pembangunan ekonominya. Nah, dalam pembangunan ini seperti apa? Ya. Apakah dia berorientasi kepada pendekatan kapitalisme atau pendekatan sosialisme misalnya ya. Ketika dia melakukan pendekatan kapitalisme, maka asumsinya banyak investasi asing masuk ke negara itu ya. Apakah itu yang dipilih ya? Ketika itu yang dipilih, maka asumsinya kalau tidak diawasi dengan baik, sumber daya alam dari negara itu akan terkuras dengan cepat dan bisa jadi mengalir ke luar, ya, mengalir keluar dengan tidak proporsional, ya, tidak proporsional. Bisa jadi seperti itu. Apakah itu yang dipilih atau pendekatan sosialis? Pendekatan sosialisme artinya sistem yang dipilih adalah di mana semua aset milik pemerintah, ya, pemerintah melalui badan usaha milik negara, BUMN misalnya, dan semua adalah milik rakyat, ya, rakyat memiliki semua badan usaha itu, ya, BUMN. Kasus Indonesia, ya, kasus Indonesia kita lihat di sistem ekonomi kita, di samping mengundang investasi asing dari luar, kita juga mengembangkan badan usaha milik negara, BUMN, dua-dua. Mengapa BUMN ada?
Karena Indonesia menganut paham bahwa pemerintah harus mempunyai tugas yang luas, yang sangat luas dalam rangka menghadirkan tingkat kesejahteraan masyarakat, kemakmuran masyarakat sesuai dengan tujuan negara, gitu ya. Maka muncullah badan usaha milik negara. Coba Anda lihat apa aja badan usaha milik negara itu. Banyak kan? Ada Pertamina, ada Garuda Indonesia, ada PTPN. Hampir di semua bidang ada badan usaha milik negara. Perkebunan misalnya ya, ada badan usaha milik negara PTPN. PTPN itu singkatan perusahaan apa ya, saya lupa itu. Dia bergerak di bidang perkebunan. Di situ ada perkebunan kelapa sawit, ada perkebunan karet, ada perkebunan coklat dan sebagainya. PT Perkebunan Nusantara ya, PTPN ya. Ada kan di Kaltim ada di mana? Kabupaten Pasir ya. Kabupaten ada PTPN 13 ya. Itu contoh ya perkebunan. Apalagi penerbangan ada PT Garuda ya. Di bidang pelayaran laut ada Pelni ya. Pelayaran darat ada kereta api PT KAI, ada Damri. Di bidang energi ada Pertamina ya. Yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak ada PLN, ada PDAN dan lain-lain. Jadi ada badan usaha yang diusahakan oleh negara, tetapi ada juga badan usaha yang mengundang investor asing. Ya. Kenapa investor asing diundang? Karena negara tidak cukup modal untuk membiayai pengusahaan eksploitasi sumber daya alam di negaranya. Ya. Itu yang pertama. Ya. Jadi sistem mana yang diambil? Yang cocok itu seperti apa? Atau dua-duanya dimodifikasi, gitu ya. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan kelompok plural menjadi satu kesatuan politik. Ya. Jadi bagaimana menyatukan kelompok-kelompok yang sangat bervariasi tadi, pluralisme tadi, menjadi satu kesatuan, ya, menjadi satuan politik. Ya. Artinya ketika menjadi kesatuan politik, maka harapannya terbentuknya suatu bangsa yang sangat kuat, ya, bangsa yang sangat masif, ya, yang suatu bangsa yang tidak bisa dipecah belah, gitu ya. Jadi kelompok golongan plural, jadi satu kesatuan politik, yaitu terbentuknya suatu bangsa. Karena kita ketahui di negara baru itu banyak sekali kelompok-kelompok yang berbeda tadi ya, seperti saya katakan tadi ya di kuliah yang lalu ya, yang tadi ya, ada perbedaan karena agama, perbedaan karena etnis, perbedaan karena wilayahnya, daerahnya, ada juga perbedaan karena ras tadi ya, ras itu apa ya? Ras itu bentuk warna kulit, rambut, ya, dan seterusnya. Kemudian yang perlu dihadapi oleh elit di negara berkembang juga dalam waktu dekat, ya, yang harus dihadapinya adalah berkaitan dengan mencapai kemajuan ekonomi yang berarti dalam jangka pendek. Jadi ketika negara itu baru merdeka, maka elit politiknya harus memikirkan bagaimana mencapai kemajuan ekonomi secepat-cepatnya. Ya, secepat-cepatnya. Ya, bagaimana mencapai kemajuan ekonomi dalam waktu yang pendek, dalam waktu cepat. Kalau tidak, maka masyarakatnya akan menuntut janji-janji ketika kita mau merdeka itu. Atau mungkin ada juga yang bisa mengatakan kalau seperti ini masih enak zaman penjajah misalnya, kan itu bisa terlontar ya. Misalnya zaman penjajah ada beras, ada makanan dan sebagainya ya, walaupun mahal ya. Nah itu ya, sehingga
dalam hal ini elit politik punya kewajiban juga mencapai kemajuan ekonomi dalam jangka pendek, ya, secepat-cepatnya dia mencapai kemajuan. Misalnya ketika baru merdeka, paling tidak ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, ya. Kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi apa misalnya? Kebutuhan akan beras, ya, kebutuhan akan gula, ya, minyak, rumah dan sebagainya, ya, kebutuhan dasar. Bahkan kalau perlu dia melakukan impor. Impor bisa jadi dia kalau dia punya uang dia beli, ya. Tapi kalau tidak dia akan pinjam ya, pinjam kepada Bank Dunia dan sebagainya. Biasanya negara baru merdeka atau negara baru banyak sekali ditawari iming-iming untuk pinjam modal atau pinjam uang kepada lembaga-lembaga dunia, ya, bisa Bank Dunia, bisa lembaga-lembaga lain yang bisa meminjami uang, ya, yang meminjami uang dan harapannya bisa dikembalikan, gitu ya. Saya lanjut tipologi elit. Yang pertama ada yang disebut dengan elit kelas menengah, ya. Elit kelas menengah yang memimpin proses modernisasi di Eropa Barat dan Amerika Utara. Campur tangan pemerintah dalam kehidupan ekonomi dipandang sebagai hambatan. Ya, jadi di Eropa Barat dan di Amerika Utara itu ada kelompok yang disebut dengan elit kelas menengah. Kelompok elit kelas menengah ini kelompok elit yang biasanya mempunyai usaha-usaha, ya, usaha dalam arti ini usaha swasta, entah dia bidang perminakan atau perkebunan dan sebagainya. Kelompok elit ini menghendaki pemerintah tidak perlu ikut di dalam kehidupan ekonomi, ya, karena dia dipandang sebagai hambatan, ya. Karena dia mengganggu bisnisnya, gitu ya. Pemerintah dianggap mengganggu bisnisnya. Kenapa mengganggu? Karena misalnya pemerintah menarik pajak, membangun aturan-aturan, ya, membangun aturan-aturan termasuk aturan-aturan mempekerjakan orang dan sebagainya, ya. Sehingga dia berpikiran tidak perlu itu, supaya kita ini bebas, ya, bebas, tidak ada pajak, ya, tidak ada ketentuan mempekerjakan tenaga kerja dan sebagainya, ya. Itu keinginan kelas menengah, ya. Kelas menengah ini biasanya kaum pedagang, kaum pengusaha, gitu ya, yang muncul di Eropa Barat dan Amerika Utara. Sehingga dia melihat pemerintah tidak perlu ikut di dalam proses ekonomi ini, ya. Nah, kalau kita lihat pendekatan ini adalah pendekatan yang bersifat namanya waktu start, ya. Artinya negara atau pemerintah harusnya sebagai penjaga malam saja. Jadi dia menjaga saja, menjaga malam aja, menjaga malam. Tidak perlu ikut campur di dalam kehidupan ekonomi. Jadi di situ ada pasar bebas. Pasar bebas, persaingan yang bebas, di mana yang kuat akan menjadi lebih kuat dan seterusnya, ya. Kalau dan dia menghendaki ketika ada perselisihan di antara mereka, baru pemerintah boleh ikut campur, ya. Nah, itu elit kelompok seperti ini, ya, kelompok seperti ini. Jadi pemerintah itu dianggap sebagai waker atau penjaga, dan ketika ada konflik di antara mereka, baru pemerintah turun untuk menyelesaikannya. Ya, ini kelompok-kelompok seperti ini, ya. Elit kelas menengah. Yang kedua, pemimpin dinastik, ya. Pemimpin dinastik. Pemimpin ini adalah proses transformasi atau perubahan menuju modernisasi di negara seperti Jerman, Jepang, Iran dan sebagainya, ya. Berasal dari aristokrasi dengan masyarakat agraria yang dipandang elit adalah kasta samurai, kepala suku dan lain-lain.
Ideologi mempertahankan orde dan tradisi. Ya. Jadi di negara Jepang, Jerman itu ada kelompok elit lagi yang berasal dari kelompok aristokrasi. Aristokrasi itu kelompok kerajaan dengan kerajaan dengan pejabat-pejabatnya. Ya. Pejabat-pejabatnya dalam hal ini pejabat termasuk samurai tadi. Samurai itu apa ya? Samurai itu seperti tentara ya, tentara yang loyalitasnya hanya kepada raja. Ya, loyalitasnya hanya kepada raja. Sehingga kalau raja bilang kamu bunuh diri, dia melakukan bunuh diri itu. Saking loyalnya. Saking loyalnya, kalau raja bilang bunuh diri, kamu bunuh diri. Seperti dia seperti tentara, kelompok itu ya. Kelompok kasta samurai itu. Dia ideologinya mempertahankan orde dan tradisi. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada itu, itulah yang dipertahankan oleh dia. Ya, ketika di situ elit itu dia tidak menghendaki adanya perubahan, berarti ya tidak ada menghendaki perubahan. Dia menghendaki kondisi status quo. Ya. Status quo itu apa? Kondisi seperti itu. Kondisi di mana dia bisa mengabdi, raja tetap memerintah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kelompok ini kelompok yang sifat status quo. Status quo. Status quo artinya mempertahankan tradisi. Kebiasaannya seperti itu yang dipertahankan. Kalau yang pertama dia kelompok yang menghendaki pemerintah tidak ikut campur di dalam kehidupan ekonomi, tetapi hanya sebagai penjaga, ya penjaga keamanan dan perdamaian. Kemudian yang ketiga adalah pejabat kolonial. Pejabat kolonial di dalam negara baru juga bisa menjelma menjadi elit politik. Ya. Banyak negara-negara baru orang-orang kaum penjajah itu tetap tinggal di daerah itu dan dia menjadi kelompok elit. Seperti kasus Indonesia ya. Kasus Indonesia ketika Belanda menyerahkan kemerdekaan kepada Indonesia, masih banyak kelompok Belanda ini yang ikut di dalam pemerintah Indonesia, termasuk di dalam kelompok militer Indonesia. Ya, nah itu adalah yang disebut dengan kelompok kolonial. Termasuk kasus di Afrika Selatan. Ya, di Afrika Selatan bahkan lebih parah dari hal itu. Kelompok kolonialnya masih kuat, sehingga kenapa kelompok kolonial ini dijadikan kelompok elit di negara baru? Karena negara baru biasanya kekurangan orang-orang cerdik pandai yang bisa menjalankan pemerintahan, ya, sehingga masih dipakai kelompok-kelompok elit dari kolonial itu untuk menjalankan pemerintahan itu. Kemudian yang keempat, kaum intelektual revolusioner, ya. Terdiri dari kaum intelektual yang kurang mendapat tempat studi yang ada, ideologi kebudayaan dan seluruh masyarakat dianggap tinggal umat manusia. Jadi kemudian muncul juga kaum intelektual yang revolusioner. Kelompok intelektual ini misalnya kelompok yang mempunyai pendidikan yang cukup, tetapi ketika dia berada di masyarakatnya, dia melihat ada perbedaan yang sangat jauh, gap yang sangat jauh ketika masyarakat ini diajak menuju masyarakat modern. Ya. Jadi kelompok ini menghendaki ada perubahan kebudayaan dan suku masyarakat yang dianggap ketinggalan. Ya. Jadi kelompok ini secara drastis menghendaki adanya perubahan budaya. Budaya-budaya yang ada di masyarakat cenderung dirubah menjadi budaya masyarakat modern. Ya. Cenderung diubah menjadi budaya masyarakat modern. Misalnya budaya-budaya apa ya? Budaya-budaya yang dianggap membuang-buang waktu, ya. Budaya yang dianggap tidak penting, tidak rasional, itu cenderungnya ditinggalkan, ya, untuk menuju masyarakat modern. Itu kaum intelektual yang seperti itu. Kemudian pemimpin nasional. Pemimpin nasional itu muncul sebagai elit
termasuk di Indonesia, Mesir dan Meksiko. Ya. Jadi di Indonesia juga muncul kelompok elit sebagai pemimpin nasional karena ada gerakan-gerakan melawan penjajah, ya, melawan penjajah yang gerakan itu bisa berarti gerakan secara politis maupun gerakan secara fisik. Fisik berarti militer ya. Ada politik, ada fisik ya. Itu kalau gerakan-gerakan pemimpin elit di Indonesia kita banyak lihat ada Presiden Soekarno, Sultan Syahrir dan lain-lain ya. Kemudian di kelompok militer ada Jenderal Sudirman, Urip Sumoharjo dan sebagainya ya. Yang semuanya merupakan elit yang muncul di Indonesia dan dia menjadi elit karena berhasil mengalahkan penjajah dan menjadikan negara menjadi merdeka. Dia punya keinginan membangun apa yang disebut dengan ideologi yang bersifat nasionalisme. Jadi membangun suatu bangsa yang satu, ya, suatu bangsa yang bersifat nasionalisme. Nasionalisme ini sebagai suatu bentuk membangun suatu bangsa atau nation building yang dibangun dalam sehingga memunculkan apa yang disebut nasionalisme. Nasionalisme ini dibangun tentunya dengan komitmen-komitmen, ya, komitmen itu apa ya? Persetujuan dan kesepakatan bersama. Salah satu kesepakatan bersama kita adalah misalnya, ya, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan komitmen dalam rangka menuju nasionalisme. Ya. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Ya, berbeda-beda, tetapi tetap satu. Kalau itu kita setuju, sepakat semua, maka di antara kita tidak ada perbedaan, baik perbedaan budaya, perbedaan agama, perbedaan warna kulit dan sebagainya. Perbedaan ada, tapi tidak menjadi perpecahan, gitu ya. Perbedaan itu justru menyatukan kita, gitu ya. Itu intinya. Jadi contoh Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan ya. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, mungkin kuliah kita akhiri sampai di sini. Kita akan lanjutkan minggu depan ya. Ketua kelas tadi siapa? Ada teman yang tidak hadir, siapa nih? Siapa yang tidak hadir? Ada satu, Pak. Satu ya. Apa namanya? Siapa, Pak? Siap Kurniawan Budi Santoso, Pak. Kurniawan. Di mana lokasinya dia? Siap di Longmes, Pak. Longmes Sangat, Pak. Kabupaten Kutai Timur. Ini agak jauh ya? Siap ya, Pak. Jauh ya, oke. Baik. Terima kasih ya. Materi yang lalu sudah diterima ya? Siap. Siap ya, Pak. Materi konsep pembangunan politik sudah terima ya? Siap ya, Pak. Sudah ya? Siap ya, Pak. Ya, Pak. Nanti Anda tanyakan ke pengelola. Kita perkuliahan kita sudah berapa kali nih? Siapa hari ini sudah pertemuan ke-7, Pak? 7 kali ya? Siap ya, Pak. Tanyakan kepada pengelola apakah minggu depan mid semester ataukah tetap kuliah gitu ya? Siap ya, Pak. Tanya nanti kalau mid semester nanti kasih tahu saya, nanti kita atur gimana caranya. Apakah masing-masing mengerjakan di rumah ataukah gimana nanti ya, kita atur ya. Oke ya. Siap ya, Pak. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Siap, terima kasih, Pak.